Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya untuk saya, yaitu wawancara singkat tentang Nagari Kubang. Sebelum itu ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu hendak baiknya kita memulai perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Rizal. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Sastra Indonesia. Dengan Ibu siapa dan asalnya dari mana? Baiklah, Nanda Nurul. Nama ibu yaitu Aisyah Patriati. Ibu berasal dari negeri Kubang, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Jadi ibu tinggal di Padang ini sudah hampir selama 20 tahun. Untuk itu pada kesempatan hari ini ibu akan menjawab apa yang akan Ananda tanyakan kepada ibu. Seperti yang telah Ibu ketahui atau yang telah informasi yang Ibu terima, bahwa hari ini saya akan mewawancarai Ibu tentang negeri Kubang itu sendiri, karena Ibu merupakan penduduk asli di sana. Sebelum itu saya akan memberikan deskripsi singkat berdasarkan referensi yang telah saya terima. Nagari Kubang adalah bagian dari wilayah luas 50 kota. Nagari Kubang merupakan salah satu nagari dari 5 nagari di Kecamatan Gugua yang terletak 3 km dari ibu Kecamatan Gugua. Nagari Kubang mempunyai luas 3.100 hektar dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Suliki, sebelah selatan berbatas dengan Suwayan Kecamatan Alkabiluru, sebelah barat berbatas dengan Suliki Kecamatan Suliki, dan sebelah timur berbatas dengan Nagari Gugua 8 Koto. Adapun Nagari Kubang memiliki 7 jorong, diantaranya Jorong Kubang, Jorong Koto Baru, Jorong Tanjung Barula, Jorong Koto Serikat, Jorong Limo Koto, Jorong Tarata, dan Jorong Siamang Bumi. Berdasarkan referensi yang telah saya terima, saya mendapatkan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu selaku pewawancara. Untuk pertanyaan yang pertama, pada saat memasuki daerah Nagari Kubang terdapat gapura selamat datang. Pada gapura tersebut ada satu ungkapan, yaitu 7 nan tungga. Apa arti dari makna 7 nan tungga pada gapura tersebut? Terima kasih Ananda Nurul. Seperti yang telah Ananda tanyakan tadi, apa maksudnya dari gapura dalam memasuki Nagari Kubang yang bertuliskan 7 nan tongga? Maksudnya itu seperti yang telah Ananda dapatkan dalam referensi tadi. 7 nan tongga itu maksudnya di Nagari Kubang tu terdapat ada 7 jorong. Jadi ke-7 jorong tu disatukan. Kalau ada orang-orang Kubang ko dari perantauan ke Pulang, maka dibuatlah di gapura tu selamat datang untuk para perantau Nagari Kubang yang terdiri dari 7 jorong. Maksudnya Jorong Kubang, Jorong Koto Baru, Jorong Tanjung Barula, Jorong Koto Serikat, Jorong Limo Koto, Jorong Tarata, dan Jorong Siamang Bunyi. Jadi disatukanlah 7 jorong itu menjadi 7 nan tongga. Itu maksudnya Ananda. Oh, berarti seperti itu ya Bu. Berarti memang 7 nan tungga itu adalah daerah-daerah yang ada di sana. Iya, terdiri dari 7 dusun maksudnya, sama seperti itu. Masing-masing jorong itu ada seorang ketua yang dinamakan dengan kepala jorong atau kepala dusun. Kalau di tempat Ibu sendiri, itu termasuk jorong yang mana?
Kalau di tempat ibu namanya Jorong Kota Baru. Pertanyaan selanjutnya, menurut sejarah terdapat 4 kelompok perpindahan. Di antaranya kelompok 1 yang dipimpin oleh Datuk Pati Baringek dan Bajambe yang pindah ke daerah timur dan itulah kini menjadi Nagari Kubang. Bagaimana pendapat Ibu mengenai sejarah yang kita ketahui tersebut? Apakah sejarahnya seperti demikian atau berbeda dengan pengetahuan Ibu? Karena secara tidak langsung Ibu merupakan penduduk asli di sana. Baiklah Ananda Nurul, sedikit Ibu ketahui sejarah perpindahan penduduk Kubang ini asalnya menurut cerita dari orang tua Ibu dahulu, yaitu dari Papa Ibu. Beliau mengatakan pada mulanya orang Kubang itu merantau jauh di sana, namanya di Teratak. Jadi pada mulanya orang Teratak tuh bertani, mencangkul di sawah, berkebun, menanam karet dan sebagainya. Kemudian karena adanya perkembangan, maka orang Teratak tuh turunlah ke bawah menjadi kelompok-kelompok. Jadi ada turunnya ke satu daerah yang dinamakan Kubang sekarang itu. Ada terdapat suatu daerah di sana dia bermukim untuk sementara. Dan dilihatnya di sana ada tumpukan-tumpukan kubangan kerbau. Tempat kerbau mandi-mandi, makan atau tempat berkumpulnya kerbau ternak orang-orang di sana. Jadi karena tidak adanya mendapatkan suatu nama, maka dinamakanlah oleh orang yang turun dari Teratak tadi, kubangan kerbau itu menjadi nama Kubang. Menurut cerita ayah ibu begitu dulu. Maka sampai sekarang disebutlah nagari itu namanya Nagari Kubang. Begitu Ananda. Namun kalau dilihat dari di sini, berarti yang kelompok yang dipimpin yang menjadi Kubang itu kan Datuk Pati Baringek dan Bajambe yang turun ke daerah timur. Namun di sini disebutkan dia melihat sebuah kayu Kubang Babulu. Apakah sama dengan yang istilahnya yang dengan cerita Bapak Ibu tersebut? Oh, enggak, beda. Kubang Babulu itu lain lagi itu Ananda. Itu nanti orang Kubang ini akan pergi lagi merantau. Ada nada lagi kalau menurut cerita dari orang tua ibu, itu Kubang Babulu itu ada lagi daerahnya yang lain, bukan Kubang yang di daerah di tempat ibu sekarang. Kalau begitu yang Kubang yang dimaksud ini apa nama daerahnya untuk saat ini? Ya Kubang Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Gubuk. Berarti tidak terlalu jauh. Tidak ada kaitannya dengan Kubang Babulu itu. Kalau Kubang Babulu itu sudah ada lagi satu tuh daerahnya kalau tidak salah ibu itu sudah masuk di situ juga. Kubang Babulu. Untuk pertanyaan terakhir, pada referensi yang saya peroleh, masyarakat Nagari Kubang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang atau merantau. Dan seperti yang telah diketahui bahwa Nagari Kubang disebut sebagai Nagari Kuliner karena profesinya sebagai pedagang. Dan ada yang paling terkenal itu adalah martabak Mesir dan martabak Bandung Kubang. Mengapa demikian? Apakah Ibu bisa menjelaskan mengenai hal tersebut? Lalu siapakah pencetus dari martabak Kubang tersebut? Baiklah Nanda Nurul. Pada awalnya dahulu waktu ibu masih kecil-kecil, orang Kubang ini banyak yang suka merantau. Jadi ada di negeri Kubang itu ada seorang Pak Haji namanya almarhum Haji Yusri Darwis. Beliau pergi merantau ke Padang ini tidak salah ibu. Datu karena hobinya berjualan, maka beliau belajar martabak India waktu itu namanya, martabak Mesir sekarang. Jadi dari sanalah dia membentuk suatu restoran namanya Restoran Kubang. Awal-awalnya di Simpang Kandang namanya.
dia berjualan. Kemudian lama-kelama berkembang dengan mempunyai anggota yang banyak, dia karyawan yang banyak, berkembanglah martabak Mesir itu sampai sekarang. Dan begitu pun dengan martabak, awalnya martabak Bandung, sekarang itu dulu namanya martabak manis. Kemudian karena perkembangan ilmu pengetahuan, berkembanglah menjadi martabak Bandung, yang dipelajari juga oleh orang Kubang itu ke daerah Bandung. Kalau di daerah Bandung namanya martabak Bangka. Kalau di Padang ini sampai ke Payakumbuh, sampai ke Kubang namanya martabak Bandung. Jadi martabak Mesir sekarang ini adalah perkembangan dari almarhum Haji Yusri Darwis itu tersebut. Jadi orang Kubang ini sebenarnya dari dulu-dulu itu suka merantau. Sebagian ada juga yang tinggal di kampung sendiri atau di Kubang itu. Sebagian banyak yang merantau. Yang pertama berdagang, kemudian yang kedua usaha fotokopi dan usaha kuliner. Ini yang paling utama. Paling utama usaha kuliner, dan kedua usaha ATK, fotokopi, alat tulis dan kantor. Demikian. Jadi yang pegawai banyak juga orang Kubang ini. Yang pegawai, di samping dia pegawai, dia juga berjualan, dia juga dagang kuliner ini. Tidak cukup baginya orang Kubang itu untuk pegawai saja, untuk dosen saja, untuk guru saja. Tetap dia ada sampingan dia kuliner atau kerjaan-kerjaan yang lainnya yang sifatnya berdagang. Itu Ananda. Berarti emang dari dulunya ya orang-orang di sana berprofesi sebagai pedagang. Baik, mungkin hanya itu wawancara kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah menyempatkan waktunya untuk wawancara saya kali ini. Kapan-kapan kalau Ananda perlu lagi, Ibu akan bersedia untuk membantu semampu Ibu. Baik, saya Nurul Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.